Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh Solihah, kita ketemu kembali dalam pembahasan review materi untuk persiapan tes sumatif 2 mata pelajaran IPAS. Simak video berikut ini. Di bab 2 mata pelajaran IPAS, kita mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Mulai dari siklus hidup hewan, siklus hidup tumbuhan, dan siklus hidup manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang siklus perkembangbiakan pada hewan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara ataupun 3 jenis. Yang pertama, hewan yang bertelur disebut dengan ovipar. Hewan yang melahirkan disebut dengan vivipar, dan hewan yang bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam, cicak, dan bebek. Yang kedua adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan yang seperti ini contohnya adalah kucing, kerbau, dan harimau. Yang ketiga adalah hewan yang bertelur dan melahirkan. Pertama, kita harus tahu apa yang menjadi penjelasan atau mengapa hewan disebut melahirkan dan bertelur. Mengapa hewan dikatakan bertelur dan melahirkan? How? Bagaimana caranya? Jadi, telur akan diproduksi di dalam rahim betina. Kemudian, telur yang telah diproduksi di dalam rahim induk betina akan menetas di dalam rahim induk betina. Setelah menetas, anak dari hewan tersebut akan keluar dengan proses melahirkan. Maka hewan tersebut dinyatakan memiliki 2 proses perkembangbiakan, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ikan hiu dan kuda laut. Semoga Solih-Solihah bisa membedakan antara perkembangbiakan bertelur, perkembangbiakan melahirkan, dan perkembangbiakan bertelur dan melahirkan. Dalam siklus hidup hewan, dikenal juga proses pertumbuhan pada hewan. Proses perkembangan bentuk tubuh pada hewan disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai dengan perubahan bentuk wujud hewan yang lengkap, mulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk hewan yang tidak lengkap. Tidak ada proses pupa dalam metamorfosis. Jadi dapat kita ingat bahwa metamorfosis sempurna memiliki proses telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah telur, kemudian larva, nimfa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, kemudian ada katak, dan nyamuk. Hewan yang tidak memiliki proses metamorfosis yang tidak sempurna adalah kecoa dan capung. Semoga Solih-Solihah dapat membedakannya dengan baik.
Siklus hidup pada tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami siklus hidup. Secara umum, tumbuhan mengalami siklus hidup mulai dari biji, kemudian biji akan tumbuh dan berkembang menjadi biji berkecambah. Yang ketiga, biji berkecambah akan tumbuh sebagai tumbuhan muda. Tumbuhan muda akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Dan tumbuhan dewasa akan menghasilkan bunga. Bunga pada tumbuhan akan menghasilkan yang namanya buah. Jadi ada 6 proses tahapan yang harus solih-solihah ingat. Kemudian, siklus hidup pada tumbuhan juga terbagi dua. Yang pertama, tumbuhan pada umumnya. Yang kedua adalah tumbuhan kacang polongan. Tanaman berpolong atau tanaman kacang-kacangan yang terdiri seperti contohnya kacang hijau, kacang panjang, dan jenis kacang-kacangan yang lainnya memiliki siklus hidup yang sedikit berbeda dibandingkan tumbuhan pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada fase yang terakhir. Jika tumbuhan pada umumnya dari tumbuhan dewasa menghasilkan bunga dan akhirnya bunga menjadi buah, berbeda dengan tanaman berpolong atau tanaman jenis kacang-kacangan. Dari bunga akan menghasilkan tanaman berpolong. Jadi dari bunga tidak ke buah, tapi tanaman berpolong. Kita akan bahas bahasan terakhir tentang siklus hidup manusia. Namun, kita tidak akan membahas siklus hidup manusia secara lengkap karena solih-solihah masih ada di kelas 3. Nanti akan dibahas secara lengkap di kelas 6. Tapi di kelas 3 yang solih-solihah wajib tahu adalah proses siklus hidup manusia mulai dari bawah 5 tahun, kemudian anak-anak dari umur 5 tahun sampai 10 tahun, ada remaja dari umur 10 sampai 18 tahun, dan dewasa dari umur 20 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir adalah lansia dari 50 sampai meninggal dunia. Cukup sekian video singkat rangkuman materi pembelajaran kita di pelajaran 2 mata pelajaran IPAS materi siklus hidup pada makhluk hidup. Jika ada hal yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan apa yang ada di buku, solih-solihah bisa menuliskan di kolom komentar ataupun langsung bertanya kepada Bapak Guru untuk kita saling berdiskusi jika ada kekeliruan ataupun kesalahan dari pengucapan yang Bapak Guru sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan materi pembelajaran kita berikutnya. Semoga soleh-solehah mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal untuk ulangan tes sumatif 2 pada kali ini.